Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menyimpulkan isi teks prosedur dengan menggunakan 3 langkah praktis. Yang dimaksud dengan 3 langkah praktis itu bagaimana dan bagaimana pula penerapannya di dalam menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk itu, mari kita ikuti aktivitas pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Yang dimaksud dengan 3 langkah praktis di sini adalah yang pertama atau A, menentukan informasi penting. Yang kemudian B atau langkah yang kedua adalah membuat ringkasan. Kemudian C atau langkah yang ketiga adalah menyimpulkan isi. Sedikit penjelasan, langkah yang pertama atau A, menentukan informasi penting, pada hakikatnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok yang ada di tiap-tiap paragraf yang membangun teks prosedur itu. Kemudian langkah yang kedua atau B, membuat ringkasan, sesungguhnya adalah menggabungkan beberapa informasi penting yang kita peroleh di bagian A tadi. Kemudian untuk C atau langkah yang ketiga, beberapa kalimat yang masuk di dalam ringkasan itu kita satukan menjadi satu kalimat saja yang namanya kalimat penyimpulan. Ini contoh teks prosedur seperti ini bentuknya, silakan dibaca sendiri. Ini adalah paragraf pertama atau paragraf pengantar. Selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah dari kegiatan tersebut. Masih kelanjutan pada langkah-langkah. Kita lihat saja. Nah, ini bagian terakhir atau merupakan paragraf penutup. Sumber kita ambil dari internet seperti ini. Baik, contoh untuk teks prosedur sudah kita baca dan kita lalui. Selanjutnya kita akan menerapkan 3 langkah praktis itu di dalam contoh seperti berikut ini. Langkah yang pertama atau A tadi adalah menentukan informasi penting. Tadi ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama adalah paragraf pengantar atau pendahuluan, kemudian disusul dengan paragraf inti, yaitu prosedur atau langkah-langkah praktis dari teks prosedur yang ada, kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Seperti ini informasi penting yang kita peroleh. Cuci tangan merupakan upaya untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian dilanjutkan, cuci tangan yang benar adalah dimulai dari membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian pada paragraf ketiga,
Dengan mencuci tangan dapat menghindari berbagai penyakit. Sekali lagi bahwa tadi ada 3 paragraf, maka tiap-tiap paragraf mengandung satu ide pokok atau gagasan pokok seperti yang tercantum di dalam langkah pertama menentukan informasi penting ini. Sekali lagi bahwa penentuan informasi penting sesungguhnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok tiap-tiap paragraf yang membangun teks prosedur tadi. Kita lanjut untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua atau B adalah membuat ringkasan dari informasi penting yang sudah kita hasilkan pada langkah A atau langkah yang pertama tadi, kita satukan menjadi seperti ini. Nah, cuci tangan merupakan upaya untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Informasi pertama tadi, cuci tangan yang benar adalah dimulai dari membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Informasi yang ketiga, dengan mencuci tangan dapat menghindari berbagai penyakit. Tidak. Sekali lagi, kita tidak membuat kalimat-kalimat yang baru, tapi kita hanya menyatukan kalimat-kalimat yang dihasilkan di langkah yang pertama atau yang A tadi. Selanjutnya, masuk pada langkah yang ketiga atau seperti ini. Menyimpulkan isi. Kita jadikan dari beberapa 3 kalimat tadi, kita satukan menjadi satu kalimat penyimpulan dengan hasil seperti ini. Nah, untuk menjaga kebersihan diri sendiri sekaligus menghindari berbagai penyakit, maka kita harus terbiasa mencuci tangan secara benar, yakni dimulai dari membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan dengan air mengalir serta sabun. Dapat kita lihat bahwa yang bagian pertama ini untuk menjaga kebersihan diri sendiri, ini merupakan bagian pengantar tadi atau informasi yang pertama. Kemudian menghindari berbagai penyakit, ini adalah informasi yang ketiga. Kita satukan informasi yang pertama dan ketiga kita jadikan satu, seperti ini redaksinya. Kemudian untuk informasi yang kedua, yaitu langkah-langkah dibuat seperti ini. Mencuci secara benar, yakni dimulai dari membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan dengan air mengalir serta sabun. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah redaksi satu kalimat penyimpulan yang ada. Sekarang mari kita masuk pada latihan mandiri. Ambillah salah satu teks prosedur dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS atau dapat mengunduh dari internet. Kemudian simpulkan isinya dengan model 3 langkah praktis tersebut. Ini sebagai latihan untuk menguatkan atau meyakinkan pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.